sendiri kan. Jika dipertanyakan depan umum, bahkan apalagi antum tunggu-tunggu, umur udah sekian, ini itu. Dan sering jong loh. Bisa dipastikan orang yang nanya gitu udah kawin. Ya iya udah. Ya kan? Dan itu bagi aku. Ya kan? Dan bagi kan kayaknya nggak akan kejadian kita berlima lajang-lajang semua datang ke pengajian, jumpa lajang-lajang juga nanya kawin. Ya nggak akan, karena yang bertanya itu biasanya sudah nikah. Nah, berarti kan memang situasi orangnya, situasi lingkungannya, orangnya akan menggiring dia untuk bertanya dengan jenis pertanyaan yang kayak gitu, yang membuatmu gundah gulana resah gelisah itu. Ya, seharusnya, itu kan gue bilang tadi dari awal, hal-hal privasi begitu nggak perlu dipertanyakan, nggak perlu dipertanyakan. Tunggu, kembali dulu, tunggu. Udah menjomblo teman bro. Wah, sakit kali itu. Makanya aku bilang kayak di awal tadi, disepakati hal-hal itu privasi apa enggak. Kalau melihat di Eropa, hal-hal itu hal privasi. Ya, berbeda dengan US ya. Berbeda dengan US. Karena kan kehidupan orang Eropa itu ya, ada yang nikah, ada yang enggak, ada yang ini itu, orang cuek aja kan. Apalagi kayak perempuan gitu, kayak perempuan lah, kayak adik aku sendiri, perempuan itu berhak nggak menolak lamaran orang, pasti berhak kan. Dan perempuan itu umur 25 belum nikah wajar kan? Sepakat nggak? Wajar kan? Di sini mungkin wajar, di satu daerah nggak wajar. Iya, nggak wajar. Ini menikah ini kan bicara gini loh, dia siap secara mental ke situ dan dia mau. Tapi bagaimana kita harus disuruh mengikuti suatu daerah itu, menikah itu harus umur sekian dan minimal cuma S1 selesai, habis nikah langsung dah, punya anak, urus suami, anak besar masuk SD, SMP, SMA, kuliah, jadi punya cucu, ya anak besar mati. Nah, sedangkan ada orang yang punya prinsip karena dia sudah bersinggungan dengan orang budaya luar, orang luar dari negerinya, dia punya pandangan yang berbeda. Menikah itu bukan bicara usia umur sekian-sekian, itu dianggap di suatu daerah itu salah. Sebenarnya yang dilakukan orang seperti itu nggak salah, dan dia secara mental itu akan terganggu karena orang-orang seperti ini. Dan gini juga, kita juga karena sudah berbeda dengan pandangan umum yang tempat kita tinggali, kita harus paham, harus kita bedakan. Kalau yang bertanya itu orang-orang tua, kita pahami dia orang tua, pendidikannya memang kurang, dan di kampung juga begitu-begitu saja. Tapi ketika yang bertanya itu kaum akademisi, dalam artian cara pendidikan dia tinggi, itu nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Mereka seharusnya pola pikirnya beda dengan tempat wilayah itu, karena dia sudah disekolahkan lebih tinggi, sehingga pola pikir juga hal-hal privasi orang, pilihan hidup orang seperti itu dia nggak perlu mengomentari. Inilah yang menjadi beban bagi seseorang yang punya pilihan hidup yang berbeda. Makanya aku bilang penekanan ini ya difokuskan kepada orang-orang kaum akademisi. Oke. Jadi apa kira-kira yang paling mungkin dimulai atau dilakukan supaya ini nggak kejadian lagi? Ya, mulai dari kita sendiri. Kita lebih, kalau bertanya dengan teman itu atau siapapun, teman dekat, karena kita nggak tahu, mungkin nih dengan kayak kita kan udah jarang jumpa ini itu, ya dulu kita biasa ya bercanda tahu ini itu segala macam lah kan dulu kan. Ini udah lama jumpa nih, dan kita nggak tahu lagi ada masalah apa. Aku nggak tahu kau lagi ada masalah apa misalnya bang kan ini itu. Ya, ketika aku tanyakan, apa kabar bang? Gimana? Lancarnya semua? Ya lancar gitu-gitulah. Di mana posisi? Di sini, di Medan. Oh alhamdulillah,
kita lancar. Ajak-ajak lah aku kalau apa ada aktivitas. Oh iya, aku lagi ini nih. Jadinya kayak gini loh, menyodorkan diri ini itu, atau ya kalau mau kita saling sharing, aku ada problem nih gini-gini. Lebih kepada kepercayaan, keterbukaan, bukan langsung kalau kita gimana sekarang udah kerjanya bagian apa ini? Itu namanya langsung menyerang. Dan aku nggak tahu bagaimana sekarang kondisimu secara mungkin emosional ini itu, bagaimana apa yang terjadi selama 1 tahun terakhir, aku nggak tahu. Gitu loh. Jadi dimulai kayak kita nggak lagi bertanya secara privasinya, yang bertanya gimana lancar semua. Lancar semua itu dalam artian umum kan. Ya begitulah, ya begini alhamdulillah, semoga gini-gini. Pasti akan ada pertanyaan balik. Kau gimana? Ya aku ya ginilah, lagi gini. Oh kita kayak akhirnya keterbukaan dari orang itu sendiri gitu loh. Bukan karena kita menyerangnya dengan pertanyaan to the point. Gimana ini gitu. Gimana ke pertanyaan to the point itu? Yang aku bilang nggak perlu lagi gitu. Karena gini, sesuatu itu dimulai dari kita. Dan aku juga sekarang masih jadi pelaku, masih kadang-kadang keceplosan bertanya sama teman-teman, gimana kerja, gimana ini itu, seakan-akan ya ukuran kebahagiaan ya itu seperti harus kerja ini, gaji sekian, ini itu ya. Karena aku juga tengah proses aku bilang belajar untuk mengurangi hal-hal ya seperti itu, walaupun dengan kawan aku akrab sendiri. Ya, kayak misalnya aku tanya, Bang, lancarnya Bang, aktivitas. Ya gini lah, lancar-lancar gitulah. Kau gimana? Pasti kau akan bertanya balik. Ya gitulah Bang, aku ini belum kerja. Gimana nya di tempat kau, kalau kau tahu ada lowongan, bagi-bagi lah. Itu namanya aku sudah membuka diri. Ketika aku membuka diri, berarti itu nggak akan ada namanya yang tersakiti dalam komunikasi. Karena aku sudah membuka percakapan, aku welcome. Artinya, aku lagi nganggur loh ini. Ada nggak kau tahu lowongan? Terus sudah membuka. Gimana supaya ini langkah kecil ini bisa memberi efek yang besar, bisa menyebar luas manfaatnya? Kita mulai dari kita sampaikan ke orang lain, dan sepakat pelan-pelan ya akan banyaknya orang sadar. Banyak ya juga ya. Memang sebagian orang kita tanya cuek aja. Kok kapan nikah? Carikanlah kayak pertanyaan basa-basi, saya hello gitu ya. Basa-basi, saya hello segala macam. Ya, iya no problem orang yang menganggap seperti itu. Tapi kita mulai nggak bertanya seperti itu, orang akan membuka diri. Ketika orang membuka diri, berarti ya nggak ada yang tersakiti. Karena tekanan demi tekanan itu akan terus muncul. Makanya budaya seperti itu harus ditinggalkan. Cukup orang tua kita dulu, cukup orang-orang dulu yang selalu mengurus hal-hal seperti itu. Oke. Jadi kayak sebenarnya kan di pelajaran bahasa di sekolah-sekolah juga, kalau pelajarannya tentang greeting, salam, nggak ada juga kan. Jumpa orang disuruh nanya udah kawin atau belum, dilarang. udah kerja. Ya di pelajaran bahasa juga kan, apa kabar? Apa kabar? Sehat. Ya nggak ada sih. Bahkan gini, di agama juga nggak ada kan. Assalamualaikum saudaraku, gimana hari ini lancar? Alhamdulillah, Tuhan memberkatimu, kayak gitu cuman kan. Habis itu ada komunikasi lanjut. Ketika orang membuka diri, ketika orang nggak membuka diri ya kita nggak perlu mengorek-ngorek. Tapi memang sifat kepo di kita itu memang nggak bisa dipungkiri. Tapi rating kepo Indonesia tinggi loh. Iya, literasinya kurang. Nyinyirnya juara 1, itu nggak bisa dipungkirin. Padahal makanya kan itu jadi fakta unik juga, perlu digoreng itu. Iya, makanya kayak gini. Tingkat keponya tinggi kan. Tingkat keponya orang Indonesia tinggi, tapi literasinya rendah. Kenapa nggak kita upayakan rasa kepo ini kita arahkan ke literasi?
Jadi kan bermanfaat. Iya, bermanfaat. Itu goalnya seharusnya itu. Karena kan rasa keponya, rasa ingin tahu yang tinggi ini kan nggak bisa dibendung. Bagus diarahkan aja. Bagus diarahkan. Pilihkan corong yang pas. Karena literasinya masih rendah, ya udah rasa keponya yang tinggi itu arahkan aja ke situ. Iya. Nggak butuh ya, Pesi. Jatuh lagi durian bodoh. Hujan. Gitu jatuh. Kurasa itu bisa jadi bahan next time lah di di obrolan berikutnya. Mana tahu kan kawan-kawan yang tadi yang meng-cancel udah bisa gabung di percakapan berikutnya. Jadi mungkin yang gitu-gitu bisa kita ulik lagi. Makanya gini, kebetulan ya, ini sebenarnya hidupnya bukan sebuah kebetulan ya. Aku di Malaysia itu jadi volunteer ngajar anak disleksia, hiperaktif dan autis. Ini juga problem banget nih. Berbicara mental juga nih, bicara psikis juga nih. Banyak orang belum paham. Yang orang paham, anak dengan kebutuhan khususnya orang paham, tuli, buta, cacat. Itu yang sindrom itu yang orang paham kan. Kebanyakan di Indonesia kan, sekolah khusus kan. Tapi berbeda dengan anak disleksia, dispraksia, autis, hiperaktif. Dan kebetulan di Bogor, aku juga sering dari ACT pendampingan sebagai medis ke sekolah alam. Dan di situ ada anak dispraksia, disleksia. Dan itu secara fisik, mereka itu ya normal, nggak ada masalah. Tapi mereka masalah di pembelajaran, membaca, ada yang emosinya nggak stabil. Ketika masyarakat nggak paham itu, anak ini bisa dijas anak nakal, anak bodoh. Sehingga mentalnya, perkembangannya itu nggak bagus. Dia menjadi berandalan segala macam. Sebenarnya dia sakit. Dan itu harus dibawa ke dokter spesialis anak, baru ke saraf. Baru keluarlah diagnosanya, dia ini begini. Tapi karena kurangnya pengetahuan terhadap orang tua, sehingga anaknya dianggapnya bodoh lah ini itu. Padahal anaknya bermasalah. Karena yang dilihatnya anaknya itu sehat, ya kan? Ngomong lancar kok, ini lancar kok, emang bodoh ini itu, akhirnya tertekan. Dan ketika di pergaulan, di sekolah juga, dia mendapat diskriminasi dengan kawannya. Karena dia berbeda dengan kawan-kawannya itu. Dan dia secara mental itu ya bisa jatuh gila, atau dia nanti kena penyakit mental lain, psikopat, ini itu. Banyak jenis-jenis penyakitnya. Aku juga susah nyebutnya karena aku bukan orang psikolog, kebetulan aja sering gabung sama mereka. Jadi memang perlu gini. Dan itu menjadi pembenaran di masyarakat kita, termasuk kita juga kadang-kadang pelaku. Karena gini, bukan jurusan psikolog kok, ngapain aku pusing-pusing urusan itu. Urusan aku anak teknik kok. Tapi hal-hal mendasar tentang kejiwaan itu kita harus paham. Kayak aku bilang tadi, sepakat nggak masalah hak privasi ini itu tadi? Ya itu yang betul-betul hak privasi. Aku mau nikah, kenapa rupanya? Aku nggak mau nikah, kenapa rupanya? Aku mau nikah umur 30, kenapa rupanya? Tapi aku welcome. Misalnya ini, kau udah nikah nih, atau kau belum nikah, Bang, gimana kabar? Ini. Gini lah Bang, kenapa? Adanya kenalan kau atau jadi junior di PMBI. Kau atau keluar sama aku. Udah, kayaknya aku lagi cari yang serius. Berarti di situ membuka diri kan? Bukan kayak kau yang nembak kan? Oke. Itu beda kasusnya, itu beda. Namanya berarti ketika orang nggak lagi bertanya hal privasi, pasti orang yang sudah memang mau untuk menikah misalnya, lagi nggak punya kerja, nyari kerjaan, dia akan membuka diri. Aku mau cari kerja coba aku tanya kawanku ini coba ini cuy Itu beda kasus lagi. Iya. Jadi mungkin mudah-mudahan kawan-kawan yang lain nanti bisa gabung di obrolan berikutnya. Dan ini materi-materi bisa kita tambahi lagi nanti. Dan makanya aku udah lama aku bilang sama si Mas Ito,